Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru sekota Cilegon, dan atau para praktisi pendidikan yang menyaksikan video ini. Kami akan coba memperkenalkan jurnal penilaian pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, di mana ini untuk menampung dan mengakomodir karya-karya ilmiah yang akan dijadikan jurnal atau artikel-artikel yang Bapak Ibu miliki untuk dipublikasikan melalui jurnal yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dengan nama Didaktikal Studi. Dan Bapak sekalian juga bisa langsung menuju ke web untuk mendaftarkan atau scan barcode ini. Selanjutnya Bapak sekalian, jika sudah masuk ke sini, Bapak sekalian akan masuk kepada halaman awal, yaitu kita lihat di sini. Di sini. Bapak sekalian, di sini lihat sini adalah cover awal. Ini didaktikal, insya Allah nanti di bulan April kita akan luncurkan, dan ISSN memang kita akan buat dan akan dimunculkan ketika langsung terbit di edisi pertama di bulan April 2023. Ini kita akan terbit di April, Agustus, dan Desember setiap tahunnya 3 kali. Maka itu kami mengundang Bapak sekalian, peneliti, dosen, mahasiswa, guru, praktisi, dan bidang pendidikan dasar menengah untuk mempublikasikan artikelnya dengan sesuai panduan dan template jurnal yang kami miliki. Kita kenalkan dulu di sini. Sini ada terkini. Jadi ini awal ada terkini. Ini baru kami buat sebetulnya web ini. Kita akan belum ada, memang kita belum buatkan. Kemudian arsip kita juga belum punya. Ini pengumuman. Di sini juga kita belum ada, gitu kan. Ini dewan editor yang mengurus jurnal ini. Editor adalah di sini ada editor in chief Humaydi MPD Cilegon, editorial board Dr. Randa Heni Anita Susul MPD, kemudian Suhendi, Butini, Pak Najib, Bu Fania, Bu Dewi, Pak Bahrudin, Bu Milha, dan Pak Agus Munajil ini sebagai editorial boardnya, dimana nanti ketika jurnal Bapak sekalian dikirim ke sini, mereka lah yang akan mengedit atau melihat, memeriksa gitu. Sebagai reviewernya adalah kami. Ini ada Pak Prof Yayat. Ini sudah punya Scopus ya, dengan ID-nya dari Untirta. Demikian juga ada Pak Dr. John, Pak Hamzah, ada Bu Yuvita, Oktrarisa, Asep Saipullah, dan Yudi Guntara. Ini ada 5 orang sebagai reviewer nanti di jurnal ini. Bapak Ibu, selanjutnya ini ada editor sudah ya, kita ke kontak jurnal. Ini kontak bisa hubungi untuk komunikasi gitu kan. Ini ada kontak utamanya, ada Bahrudin dengan nomor telepon, dengan nomor emailnya. Silakan berkomunikasi
dengan Bahrudin terkait dengan teknis, hal-hal lainnya terkait dengan jurnal. Kemudian ini indeks kita belum. Nah, ini ya semuanya. Boleh lihat saja sini ada pedoman. Jadi Bapak sekalian juga bisa pedoman dan template-nya harus menggunakan seperti ini. Ini template-nya. Silakan aja di-download. Download sesuaikan dengan template yang sudah kami siapkan ya. Ini pelajari saja. Silakan disesuaikan. Karena kalau tidak sesuai dengan template ini tentunya mungkin akan dikembalikan untuk diperbaiki, tidak bisa diedit. Jadi edit itu nanti akan terkait dengan KBBI, plagiasi, kemudian juga hal-hal lain terkait dengan isi jurnalnya supaya tidak mengandung syara atau lain-lainnya. Kemudian Bapak sekalian, ketika sudah ini, Bapak sekalian boleh mendaftar di sini, boleh mendaftar. Ya, jika kalau sudah login, silakan login. Contoh, kalau misalnya saya sudah login ya, di sini sebagai nama Bahrudin, kata sandinya contohnya, ya, ini bisa login, ya, tidak akan diaturkan sebagai masuk untuk mengupload naskah, kemudian mengupload jurnal atau perbaiki. Nah, nanti akan masuk, kalau sudah masuk seperti ini ya. Kalau misalnya ada naskah baru, silakan di upload naskahnya sini. Mulai ubah naskah, isi semuanya di sini sesuai dengan bahasa Indonesia, centang semuanya, manuskrip, file manuskrip, dan sebagainya, centang ini untuk persyaratan mengirim ijazah, jurnal atau artikel. Ini komentarnya silakan isi, mohon dibantu, atau partikel jurnal, terutama kepada judul ya, judul editor. Untuk editor mohon di editor, ini untuk editor ini supaya nanti apa yang Bapak Ibu kirimkan, editor ini memahami maksud tujuan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan. Apakah ada gambar gitu, ada link di sana, atau penulisan huruf lain-lain, silakan di sini. Nah, ada besar huruf dan sebagainya ya. Jadi kalau link dan sebagainya silakan disesuaikan. Naruh hubung yang terkait, nah, silakan. Saya ingin dihubungi terkait naskah ini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal teknis itu di editor atau yang berkepentingan dalam jurnal ini akan menghubungi Bapak sekalian. Jika sudah, maka dia setujui, simpan dan lanjutkan. Itu untuk yang pertama. Kemudian unggah naskah. Ini unggah naskahnya ya. Ini contohnya ya, kita hapus lah. Contohnya kita simpan dan lanjutkan. Ini ya. Ini tidak bisa lanjut kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengisi. Jadi yang merah itu wajib ya. Nah, ini masuk ke sini naskah. Unggah file. Ini diunggah filenya. Ya, unggah filenya. Kita ambil contoh saja ya, nanti kita akan hapus sini ya. Kita akan hapus salah satu contoh jurnal gitu kan. Ini jurnal, contoh aja sini ya. Apa ya, kita buat contoh ya. Kita buat contohnya ini, kita upload. Kemudian kalau kita sudah upload, simpan dan lanjutkan ya. Ini jenis filenya apa? Ini disarankan adalah artikel teks ya, atau misalnya yang lain juga boleh. Kemudian simpan ya. Selanjutnya simpan dan lanjutkan. Kemudian di sini ada metadata.
Ini masih masalah ya, jadi ini yang tadi masalah nih, apa tuh metadata tuh ini, unggah naskah ini edit atau apa ya, ini kita ambil aja nih, nah, kita contohnya gitu kan, kita kalau kesalahan kita balik, kita benerin. Selanjutnya Bapak sekalian, ketika sudah proses ini, atau kita hapus saja lah, hapus, kita ganti yang enggak file yang ini aja nih ya, yang template contohnya nih ya, MB ukurannya besar. Di sini nanti akan muncul, oke, langsung masukkan metadata. Ini yang ketiga. Jadi urutan 1, 2, 3 selesai, maka ini dilanjutkan dengan naskahnya. Ini kita ganti artikel tag gitu kan ya, atau reset instrument. Oke, kita simpan, masuk, kemudian simpan dan lanjutkan. Jadi kalau masalah dia tidak mau gitu kan, langsung ke ketiga. Nah, sini metadata, kemudian langsung di sini profit, contohnya apa, judulnya apa, contohnya profit base, judul gitu ya, subjudulnya di sininya apa ya, jurnal contohnya di sini. Kemudian abstraknya diketik di sini, abstrak gitu. Ini untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggrisnya abstrak. Nah, abstraknya ketikkan saja atau di copy pastekan saja di situ ya. Kalau sudah di copy paste, disimpan, dan untuk melanjutkan agar semua konfirmasi naskah sudah selesai, selesaikan kirim naskah. Oke, langkah berikutnya nanti seperti apa? Nanti sini ada urutan-urutan yang Bapak Ibu sekalian harus dilewati, mulai dari urutan 1, 2, 3 sampai kepada langkah ini. Pengiriman naskah selesai, apakah selanjutnya Jumat Bantu mau direview, ada kirim naskah baru atau lanjut ke dashboard. Demikian Bapak sekalian. Nah, apabila Bapak sekalian belum mendaftar, maka Bapak Ibu sekalian daftar dulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah caranya di sini kita masuk ke daftar ya, masuk ke daftar gitu kan. Kita masuk ya, kita keluar dulu, kita ke logout. Nah, kemudian daftar di sini, daftar kelihatan di sini, maka di sini untuk ketik daftar ya. Ketik, hanya mengetikkan nama depan, nama belakang, afiliasi, negara apa, kemudian emailnya apa. Email ini yang aktif Bapak sekalian ya, agar nanti bisa dikonfirmasi atau dan lain-lainnya. Kemudian nama penggunanya siapa, kemudian kata sandi. Silakan buat kata sandi yang hafal untuk masuk ke web ini. Nah, silakan ketik ulang, baru pernyataan ini, saya setuju, saya ingin diberitahu, saya ingin dihubungi, baru klik daftar. Nah, demikian Bapak sekalian ya, mudah-mudahan ini sekilas bisa membantu Bapak sekalian dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Untuk selanjutnya kami ajak saudara-saudara, guru, mahasiswa, praktisi, dosen atau siapapun
silakan gunakan fasilitas yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.